Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Rifki Afarij, NIM 193020502029. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perancangan arsitektur 4 tentang bangunan apartemen. Apartemen yang dirancang ini memiliki luas kurang lebih 10.000 meter persegi. Dibangun sebagai bangunan tunggal bertingkat sedang, 6-7 lantai. Perancangan bangunan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan akan tempat tinggal dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, karena ketersediaan lahan yang semakin terbatas, khususnya di Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang berpotensi juga akan mengalami permasalahan ini di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Di sini sendiri saya mendapatkan site 2 yang berada di antara Jalan Yosudarso dengan GSB 65 meter, arteri sekunder dengan lebar jalan 64 meter, dan juga Jalan M. Husin Tamrin GSB 25 arteri sekunder, lebar jalan 20 meter. Untuk luas areanya 4.125 meter persegi dengan kontur kurang dari 5% kemiringan dengan KDB 50%, KLB totalnya hasilnya adalah 8.250 meter persegi dan juga KDH 60% dengan jenis tanah gambut. Selanjutnya adalah ini set saya, set 2, ilustrasinya yaitu dengan panjang 75 meter dan lebar 55 meter. Dengan gubahan masa awal yaitu balok yang ditarik ke depan. Selanjutnya balok yang telah ditarik ke depan itu dikurangin sama rata pada kiri maupun kanan balok. Selanjutnya yaitu pemberian garis-garis lantai sebagai pemisah antar lantai. Setelah itu pemberian bagian-bagian yang ingin dimasukkan ke dalam bangunan, yaitu sebagai pencegah agar matahari tidak langsung mengenai hunian dan juga mendapatkan view terbaik, dan juga pemberian garis core yang mana nanti digunakan sebagai jalur sirkulasi vertikal. Selanjutnya adalah memasukkan bagian depan lantai 1 yang digunakan nanti akan sebagai area drop off, dan juga dengan pembuatan tiang pada depannya itu siku-siku sebagai estetika. Desain final pertama adalah penggunaan pondasi tiang panjang dengan 4 tiang dan juga penggunaan kolom dengan ukuran 70x70. Selanjutnya adalah penggunaan balok utama dengan ukuran 60x40 dan juga penggunaan balok cantilever yang mana nanti sebagai struktur tambahan untuk menopang lantai-lantai, di mana lantai-lantai tersebut menggunakan balkon yang menjorok keluar dengan jarak kurang lebih sekitar 1,8 meter. Nah, di sini terlihat beberapa penjelasan tentang lantai, dari mulai lantai basement sampai rooftop. Selanjutnya adalah fasad dan juga kaca-kaca pada bangunan. Di sini saya menggunakan 4 fasad. Pertama adalah penggunaan bata pola 1, kemudian ada bata pola 2 di bagian depan, tidak terlihat pada ilustrasi, dan ada juga jendela louver yang nanti bisa digeser
sesuai keinginan si penghuni, dan juga geometrical fasad kayu sebagai fasad untuk bagian perkantoran. Ya, di sini terlihat yaitu pola 1. Di sini pemilihan bahannya opsional, bisa menggunakan bata biasa maupun menggunakan engineering brick sesuai dengan keadaan nantinya di lokasi. Untuk lebih amannya menggunakan engineering brick dikarenakan ada penggunaan tulangan besi. Dan selanjutnya ada pola 2 dengan sama opsinya, yaitu satunya adalah bata biasa yang tersedia di loka di tempat atau sebagai material lokal, dan ataupun engineering brick yang nanti akan dipesan dulu, dan juga penambahan dengan tulangan besi. Selanjutnya ini adalah detail fasad geometrikal dengan lebar 2 meter 2 meter, 3 dan juga ketebalan sekitar 4 cm, yang mana nanti ini akan ditumbuhi juga atau ditempati penggunaan vertical garden. Nah, yang terakhir adalah detail pada jendela louver yang nanti bisa digeser sesuai dengan keinginan penghuninya, di mana di sini penggunaan jendela ini cukup membantu untuk mengatasi terik matahari yang langsung mengenai bangunan, maupun juga penjagaan privasi seperti nantinya jika penghuni ingin menjemur pakaian ataupun apa, dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Jika dia ingin lebih privasi, dia bisa menutupnya dengan jendela ini, ataupun dia bisa membukanya jika dia rasa ingin mendapatkan view yang bagus dari dalam bangunan. Ya, di sini terlihat ilustrasi tentang railing pada jendela louver dengan penggunaan dua roda pada satu jendela. Ya, di sini ada part-part yang nanti akan digunakan jendela louver, karena jendela louver akan ditempatkan di luar, jadi penggunaan partnya harus dipilih dengan baik. Seperti terlihat di sini ada pembuatan part-part yang terpisah, dan juga ada juga tentang spesifikasi seperti kapasitas beban sekitar 450 lbps per pintu, dan juga baut dengan diameter 7/16 dengan roda bantalan dan lain-lainnya seperti pada ilustrasi. Ya, di sini adalah penampakan pada depan bangunan. Terlihat ada tempat drop off kedua dan juga air mancur. Nah, di sini adalah view dari drop off yang ada di bangunan, yang masuk dalam bangunan. Di sini adalah terlihat yaitu fasad-fasad geometrikal yang mana nanti sebagai sun shading dan juga tempat tumbuhnya vertical garden.
Baik, jika ada salah kata maupun ucapan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.